mengandung banyak sekali air. Ini kotorannya pun itu bakalan menjadi encer, bakalan menjadi lembab, sehingga bisa menimbulkan banyak sekali jangkrik yang mati nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami Aina Bird Farm, channel yang mengupas tentang seputar burung dan penangkaran. Tapi sebelum video kita lanjutkan, ada baiknya teman-teman yang baru gabung silahkan subscribe terlebih dahulu agar kami terus bisa memberikan motivasi dan tentunya masih bisa berbagi bersama kicomania seluruh Nusantara. Oke teman-teman, di pertemuan kali ini Aina Bird Farm akan membahas tips untuk memilih jangkrik supaya tidak cepat mati teman-teman. Nah, bagaimana untuk memilih jangkrik yang baik? Dari pertama kita beli di toko burung ya, terus sampai perawatan di rumah supaya tidak cepat mati teman-teman. Nah, sekarang saya sudah ada jangkrik celiring ya. Ini jangkrik celiring baru saja saya beli. Ini juga hasil daripada saya memilih. Ini kalau untuk yang satu karung, satu bagor ya. Kalau untuk beli eceran, itu juga ada triknya tersendiri teman-teman. Nanti saya akan praktekkan bagaimana untuk memilih jangkrik atau memelihara jangkrik nanti kita di rumah supaya jangkrik ini tidak cepat mati. Walaupun itu kita beli eceran 3.000 maupun 5.000 dan sebagainya. Oke, kita langsung saja praktek teman-teman. Oke teman-teman, sekarang saya sudah ada jangkrik celiring. Ini bagoran baru saya beli. Ini yang karungan ya. Ini saya bahas yang karungan dulu teman-teman. Nanti yang eceran kita bahas setelah ini. Oke teman-teman, cara memilih jangkrik supaya tidak cepat mati dan cara merawatnya nanti setelah kita sampai di rumah. Langkah yang harus kita lakukan, pilihlah jangkrik yang tidak begitu berat teman-teman, karena biasanya yang berat itu biasanya kebanyakan sudah banyak sekali kotorannya, jadi dia sudah mengeluarkan kotoran. Jadi yang berat itu bukan jangkriknya tapi kotorannya dan kelarasnya atau daun pisang yang sudah kering ya. Nah, ini biasanya yang berat ini itu ada berbagai macam faktor. Terkadang berat dikarenakan kotoran, terkadang berat juga dikarenakan kelaras atau daun pisang yang sudah kering itu basah teman-teman, apalagi kalau musim hujan seperti ini. Jadi jangan memilih yang begitu berat ya, yang sedang-sedang saja. Nah, langkah kedua, pilihlah dalam karung itu yang tidak ada semutnya. Kalau banyak semutnya jangan kita pilih teman-teman. Nah, terus selanjutnya itu pilihlah yang tidak dihinggapi banyak lalat. Biasanya kalau bau itu dikerumunin lalat karena banyak yang mati teman-teman. Jadi jangan yang memilih yang dikerumunin lalat. Nah, ini khusus yang karungan atau bagoran. Nah, bagaimana untuk yang eceran? Nah, kalau untuk yang eceran kita memilih jangkrik yang naik ke atas teman-teman. Jadi naik ke atas kandang jangkriknya ya. Jangan pilih yang paling bawah. Ngomong saja sama penjualnya, itu pilih yang di temboknya, di tembok sangkarnya ya, di tembok kandangnya. Biasanya kalau yang sudah di bawah itu biasanya udah agak lemes teman-teman. Jadi dia biasanya rentan sekali dengan mati. Jadi kalau untuk yang naik ke atas atau merambat ke atas biasanya dia masih sehat-sehat teman-teman. Dan langkah selanjutnya untuk membeli eceran, kadang ada yang beli 3.000, 5.000 dan sebagainya. Itu diusahakan, itu jika memakai plastik, itu diusahakan belinya itu banyak daun pisang yang sudah kering teman-teman, alias kelarasnya. Jadi dikasih agak sedikit banyak kelarasnya. Kalau nggak ada kelaras bisa diganti dengan tatakan yang buat telur itu ya. Itu juga agak banyak. Ini untuk mengantisipasi perjalanan yang agak jauh sehingga tidak menimbulkan kematian teman-teman. Kalau kelaras atau tatakan telurnya itu banyak, itu bisa terhindar dari kematian biasanya teman-teman. Dan kalau mau pakai plastik, jangan lupa plastiknya ditusuk teman-teman, ditusuk-tusuk yang agak banyak supaya ini mendapatkan udara sehingga tidak pada mati sampai di rumah teman-teman. Dan kalau untuk lebih aman lagi sebenarnya memakai kantong semen. Kalau kantong semen biasanya itu lebih efektif dibanding memakai plastik, karena memakai plastik itu biasanya mengandung uap ya. Kalau ada sesuatu yang hidup di dalamnya itu biasanya mengandung uap. Jadi ini juga bisa menyebabkan kematian pada jangkrik. Kalau bisa memakai kantong semen maupun pakai kantong kain.
itu bisa meminimalisir supaya jangkrik tidak mengalami kematian sampai di rumah jika perjalanannya jauh teman-teman. Nah setelah sampai rumah, untuk diusahakan jangkrik yang memakai karung ya, itu langsung kita buka. Biasanya kalau untuk di penjual ya, biasanya sudah agak lama nggak dibuka-buka sehingga dia panas di dalam karungnya. Lalu kita langsung buka saja, langsung kita taruh di kandang yang sudah kita sediakan, yaitu tempat yang sudah disediakan, tempat jangkrik itu ya. Jikalau kelarasnya atau daun pisang yang sudah kering ini itu basah, kalau musim hujan seperti ini ya, kita bisa ganti media teman-teman. Jadi jangan yang asli dari sananya, kita ganti media. Kalau tidak ada daun pisang, kita bisa ganti dengan tatakan telur teman-teman. Itu jikalau medianya basah. Kalau tidak basah, tidak usah diganti teman-teman. Cukup kita membersihkan kotorannya saja di bawahnya. Seandainya kata itu masih sudah banyak kotoran, tapi biasanya kalau masih fresh itu belum ada kotorannya, itu cuma sedikit saja, itu tidak perlu dibersihkan. Oh ya teman-teman, saya lupa, sebelum jangkrik itu ditaruh di tempat jangkrik ya, atau di kandang jangkrik ya, itu usahakan tempat itu harus benar-benar bersih dulu teman-teman, sehingga tempat menjadi bersih dan efektif buat jangkrik yang baru teman-teman. Nah bagaimana kalau untuk yang eceran? Kalau yang eceran, jikalau kita di rumah tidak punya kotak tempat jangkrik ya, kita bisa beli yang tempat kotak yang kecil. Itu kalau ada, kalau nggak ada kita bisa alternatif lain, yaitu kita bisa memakai ember teman-teman. Tapi diusahakan itu jangan memakai ember cat yang kecil, tapi memakai ember cat yang besar teman-teman. Ini juga bisa mengantisipasi daripada banyaknya jangkrik yang mati nantinya. Dan jangan lupa itu tutup embernya itu jangan dipasang teman-teman, cukup kita taruh saja di dalam ember tapi tidak memakai tutupnya. Nah setelah ditaruh di dalam ember itu diusahakan kelarasnya atau daun pisang yang sudah kering itu agak diperbanyak teman-teman. Ini fungsinya agar jangkrik-jangkrik ini itu bisa bersembunyi di sela-sela daripada kelaras yang sudah kering ini. Nah kalau tidak ada kelaras, itu kita bisa ganti dengan tatakan telur. Ini juga diusahakan yang kering semua, jangan sampai yang basah. Nah untuk teknik selanjutnya, baik kita beli yang bagoran atau karungan maupun beli yang eceran, ini makannya juga harus sama teman-teman. Dalam mengasih makan jangkrik itu diusahakan jangan daun-daun yang mengandung banyak air teman-teman. Contohnya seperti ada sawi, ada kol ya, itu termasuk mengandung banyak sekali air. Ini kotorannya pun itu bakalan menjadi encer, bakalan menjadi lembab, sehingga bisa menimbulkan banyak sekali jangkrik yang mati nantinya. Nah ini kita bisa ganti dengan daun pisang, jangan terlalu yang tua, juga jangan terlalu yang muda teman-teman. Kalau yang tua biasanya tidak terlalu doyan, dan yang muda biasanya itu banyak mengandung air, sehingga bisa menimbulkan lembabnya daripada kotoran jangkrik tersebut. Nah jadi kita ambil saja yang sedang-sedang saja, jangan terlalu tua, juga jangan terlalu muda. Ini daun kan ada batangnya teman-teman, tengahnya. Nah itu jangan dibuang, ini dibelah saja menjadi dua. Nah ini fungsinya itu buat minum jangkrik teman-teman. Jangan memilih yang gede, yang kecil-kecil saja teman-teman, supaya tidak banyak airnya. Nah ini buat minum jangkrik supaya jangkrik ini tidak cepat mati. Karena jangkrik ini sifatnya itu terlalu banyak air juga cepat mati, kurang air juga cepat mati teman-teman. Nah selanjutnya kita bisa membersihkan kotoran 2 atau 3 hari sekali. Itu kotorannya juga harus dibersihin, kalau tidak dibersihin bisa menimbulkan lembab teman-teman, dikarenakan kotoran yang banyak sekali menumpuk. Nah sehingga kita harus membersihkan. Nah mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga tips ini bermanfaat buat kicomania seluruh Nusantara. Salam lestari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.